Haleluya, haleluya, shalom alaikum Bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dari Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, ada sebuah video yang lagi viral. Yang video ini sebenarnya sudah lama viral, tetapi hari-hari ini viral kembali. Nah, kenapa viral kembali Bapak Ibu? Dikarenakan banyak para mukalab yang ingin melaporkan para apologet Kristen, melaporkan para penginjil yang mempertanyakan iman mereka. Lalu melaporkan juga para apologet yang membukakan fakta, membukakan kebenaran yang selama ini kesannya tersembunyi, kesannya disembunyikan Bapak Ibu, kesannya ditutup-tutupi. Saya sering sekali katakan, zaman ini zaman internet, tidak perlu ditutup-tutupi. Semua akan terbongkar, semua akan muncul ke permukaan. Semakin ditutup rapat, maka semakin muncul dia ke permukaan dan semakin banyak orang melihat akan kebenaran. Dan nyatanya Bapak Ibu, hari-hari ini banyak sekali orang melihat, menemukan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati. Nah, sebagaimana video di awal tadi, sekelompok muslimah ibu-ibu berjilbab Bapak Ibu, ya khususnya itu adalah kita ketahui mereka itu adalah orang muslim yang lagi memuji Tuhan di sebuah acara Bapak Ibu. Mereka hadir di situ, lalu mereka memuji Tuhan dengan pujian kasih begitu lembut. Kasih itu lemah lembut, kasih itu rendah hati Bapak Ibu. Nah luar biasa, ini adalah muslimah. Mereka dengan penuh sukacita memuji Tuhan, ya, mengungkapkan keagungan Tuhan lewat lagu, lewat pujian. Sekalipun mereka dihina, dicemooh, tetap hati mereka tidak bisa mereka sembunyikan lewat pujian yang baru saja kita saksikan, saudara. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak saudara semuanya untuk melihat sebuah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang selanjutnya. Kita akan melihat dan kita akan baca. Saya mengajak saudara bukan saja melihat, baca dan dengar, tetapi aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Inilah yang dimaksud dengan kasih, ya. Dia panjang sabar saudara, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita dilaporkan, kita tidak akan melaporkan mereka balik. Toh juga nantinya kebenaran yang akan membela kita Bapak Ibu. Alkitab sudah mencatat, ketika kamu nantinya diperhadapkan ke Sanhedrin, ke mahkamah syariat agama misalnya, ke hukum, diperhadapkan dengan hukum, kamu jangan takut akan apa yang akan kamu jawab. Karena Roh Kudus yang akan memberikan jawaban lewat bibir, lidah, mulut kita Bapak Ibu. Dan mereka akan melihat bagaimana karya-karya Roh Kudus pada diri anak-anak Elohim. Kita melihat bagaimana saudara kita Bapak Muhammad Kece, sekalipun dianiaya, dipukuli, digebukin Bapak Ibu, mukanya dilemuri dengan kotoran, bahkan dikasih tinja ke mulut Bapak Muhammad Kece. Bapak Muhammad Kece selangkah pun tidak akan mundur dari iman percayanya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Pertanyaannya, kenapa Bang Pendi, Bapak Muhammad Kece tidak mundur? Karena Bapak Muhammad Kece tahu, hidup ini sementara, hidup ini hanya sebentar. Hidup yang hakiki, hidup yang kekal nantinya di akhirat saudaraku. Dua tempat yang lagi menunggu kita. Maka Bapak Muhammad Kece mempertahankan iman percayanya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Agama manapun, walaupun banyak orang di bangsa dan negara ini mengaku agamanya paling benar, paling the best, paling top, paling diridhoi dan disukai oleh Tuhan, tetap keselamatan hanya ada di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Makanya saudara kita Bapak Muhammad Kece tidak pernah mundur selangkah pun. Ketika dianiaya, dipukul, digebukin, disiksa, dilumurin tinja dan dimasukkan tinja ke mulut Bapak Muhammad Kece, harapan mereka satu, agar Bapak Muhammad Kece imannya goyah.
agar iman Bapak Muhammad Keci gugur, agar Bapak Muhammad Keci menyangkal Adonai Yesus HaMashiach. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka dipermalukan satu persatu. Yang menghukum Bapak Muhammad Keci, yang memenjarakan Bapak Muhammad Keci, semuanya tersandung dengan hukum hari-hari ini Bapak Ibu. Mereka dipermalukan satu-satu. Ini adalah Tuhan yang bertindak. Makanya kita diam, saudara. Seperti kami para apologet yang main di media sosial, menyampaikan kebenaran, membuat terobosan-terobosan baru Bapak Ibu. Kita setiap hari diintimidasi oleh segerombolan pengikut yang tidak kita kenal, saudara. Mereka meneror kita dengan hukum penistaan agama. Dan Yesus HaMashiach menetapkan kita ada di bangsa dan negara ini. Mayoritas mereka Bapak Ibu. Dan kita diingatkan. Sebelum kita diutus ke bangsa ini, Yesus mengingatkan kita, kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Tidak ada alat yang bisa kamu pakai untuk membela dirimu. Maka kamu harus berhati-hati. Ya, pakai hikmat. Pakai pewahyuan pengetahuan yang aku berikan kepadamu untuk menginjili mereka. Tapi kamu jangan pernah takut. Injil harus kamu beritakan kepada mereka sekalipun nyawa ancamannya, saudara. Ini luar biasa. Saudara bisa melihat, menyaksikan hari-hari ini bagaimana para mukalab itu. Mereka lagi mengumpulkan kekuatan untuk melaporkan kami yang bermain menyampaikan kebenaran di media sosial Bapak Ibu. Mereka ingin membuat kami supaya kami tersandung dengan hukum penistaan agama. Saya selalu mengajak para pencinta channel Injil Habaget supaya membawa kami ke dalam doa saudara agar tidak tersandung dengan hukum penistaan agama, dan jangan sungkan-sungkan mengingatkan kami ketika kami lepas kontrol dalam menyampaikan kebenaran. Saudara ingatkan kami. Inilah ya Bapak Ibu bukti kasih sayang saudara kepada kami. Yang pertama, membawa kami dalam doa syafaat saudara. Yang kedua, mengingatkan kami ketika kami lost control. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk membantu pelayanan penginjilan kami. Ingat, yang membantu dan yang melakukan penginjilan, kita sama di hadapan Tuhan. Pahala kita sama. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kita lanjutkan bagaimana ajaran Tuhan, bagaimana ajaran Alkitab mengajarkan kita tentang kasih. Kasih itu sabar, dia lemah lembut, dia tidak pendendam, dia tidak amarah, dia tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Tetapi kasih itu dengan tegas menyatakan kebenaran Bapak Ibu, mengungkapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan Injil, kabar keselamatan, hal kerajaan surga saudara. Di ayat berikutnya, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Haleluya. Kasih itu bersukacita karena kebenaran. Ya, ini adalah sifat-sifat Elohim. Makanya kita harus dekat dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, agar sifat itu nempel dalam hati dan pikiran kita, saudara. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Haleluya saudara, ya. Yang tidak sempurna itu akan lenyap dengan sendirinya ketika yang sempurna itu muncul. Bayangkan Bapak Ibu, ya, para intelektual muslim yang mereka suka mengkaji pengetahuan, mengkaji kitabnya, mereka menemukan kebenaran, dan ketika mereka mengungkapkan kebenaran itu di depan publik Bapak Ibu, banyak sekali publik yang tidak bisa menerima apa yang diungkapkan oleh seorang cendekiawan muslim. Akhirnya mereka menghubungkan cendekiawan muslim ini dengan kasus penistaan agama. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini sudah didoktrin. Tidak boleh bertanya terlalu dalam, tidak boleh bertanya terlalu banyak, tidak boleh bertanya terus-terusan. Imani saja. Seperti kata Buya Syakur Yasin, di mana Buya Syakur Yasin mengutip kata-katanya
almarhum Gus Dur. Kita ini beragama persis seperti memegang bara api. Dilepas tidak boleh, dipegang kita sakit. Kita masuk kamar, tutup pintu, kunci jendela, tutup mata, berimanlah. Ya, berimanlah. Makanya Buya Syakur Yasin berkata di akhir katanya, apa beliau berkata? Jangan takut murtad. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu. Ketika yang sempurna datang, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita dalam kitab Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, ketika kanak-kanak kita berbicara seperti kanak-kanak. Ketika kita dewasa, ya begitulah kita berbicara, begitulah kita bertindak. Tetapi kita melihat orang-orang di sekitar kita. Mereka sudah dewasa, tetapi pemikiran mereka persis seperti kanak-kanak. Ketika kebenaran kita sampaikan dan mereka tidak bisa menerima kebenaran apa yang kita sampaikan, mereka main lapor. Inilah yang dimaksud dengan berpikir secara kanak-kanak, padahal sudah dewasa. Baik saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik lewat doa, dana, dan motivasi yang saudara berikan untuk Habaget. Terus bawa dalam doa syafaat saudara, agar penginjilan kita berbuah dan banyak orang menerima akan kebenaran saudaraku. Terima kasih. Doa saya, kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, proteksi Tuhan sempurna. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Shalom Aleichem, Bishem Hamasiah, Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yesua Hamasiah, Ruach HaKudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin.